Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Kedua kalinya, bagaimana mungkin itu? Yun Xiao berpikir, jika Ao Changkong ingin bertarung dua kali, dia tidak akan melakukannya pada saat kritis ini, tetapi dalam pertempuran terbuka dan di atas papan. Dia melihat ke tengah pusaran, dan pemandangan itu berangsur-angsur menjadi jelas. Serangan Ao Changkong jelas merupakan kartu truf terakhir Wan Yiqian. Mulai sekarang, Serikat Pedagang tidak akan lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk Ling Baiyi. Hidup dan mati Ling Baiyi akan tergantung pada sikap para ahli tersembunyi di sekitarnya. Pertempuran ini menghancurkan bumi, dan menarik hampir semua ahli wilayah utara, dan bahkan seluruh dunia. Hanya saja kepentingan semua orang terkendali dan seimbang, dan mereka semua menunggu waktu mereka dan menunggu kesempatan terbaik. Topan di tengah medan perang terurai, perlahan mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Cahaya keemasan di tubuh Ao Changkong menghilang, dan dia kembali ke warna kulitnya yang normal, kulitnya setenang air, dan tidak ada fluktuasi di atasnya. Dia berdiri di langit begitu saja, tetapi dia menarik perhatian semua orang. Semua orang menahan napas saat mereka melihat keberadaan yang tak terkalahkan ini. Zhuo Qingfan, di sisi lain, jauh lebih santai. Tombak itu diletakkan secara horizontal di bahunya, dan tiba-tiba meluncur ke punggungnya. Dia bahkan duduk di atasnya, menyilangkan kakinya dan bergoyang bola-balik. Sudut mulutnya menyimpan sedikit senyuman, tetapi matanya sangat waspada. Keduanya tidak bisa berkata-kata, mereka saling memandang dan kemudian melirik Ling Baiyi dan pria lainnya. Mereka berdua tersapu badai, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Telapak tangan Bai Lingyue masih berjarak 3 inci dari pedang ungu, tetapi wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya kusam. Dia batuk keras dan memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia telah menghabiskan semua energinya. Rambutnya berantakan dan dia mundur beberapa langkah ke udara. Surga masih memilih sisiku, Ling Baiyi berkata dengan acuh tak acuh. Pedang tepi ungu berdentang dan menarik 6 taringnya, itu kembali ke keadaan normal dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, angin bertiup dan salju berkibar. Wajah jahat itu berangsur-angsur menghilang, dan tubuh dewa pembunuh mulai menyusut, sisik ungu surut dan dia kembali ke penampilan normalnya. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang terjadi dari wajah Ramayana. Pada saat ini, itu benar-benar pucat, tanpa jejak darah. Jubah putih Ling Baiyi berkibar tertiup angin saat dia berbalik untuk pergi. Berhenti, mengapa kamu tidak membunuhku? Bai Lingyue berteriak, wajahnya gila. Hehe, adik laki-lakiku yang malang, apa perbedaan antara kamu dan orang mati? Jika aku membuatmu tetap hidup, kamu akan seperti anjing gila. Ketika kamu bosan, aku bahkan bisa memanfaatkanmu untuk bersenang-senang. Bukankah itu bagus? Ling Baiyi mencibir dingin, tetapi dia tidak berhenti berjalan. Aku akan membunuhmu. Aura Bai Lingyue menjadi sangat ganas, dan terus meningkat. Itu sangat berbahaya. Tiba-tiba, sesosok muncul di sampingnya, dan itu adalah Li Yi. Dia berkata dengan cemas, Nona Bai Lingyue, jangan kehilangan akal sehatmu, masih ada waktu untuk membalas dendam. Tersesat, mati, Bai Lingyue berteriak dengan marah dan menamparnya tanpa melihat. Li Yi terkejut, dan rasa bahaya ekstrim muncul di dalam dirinya. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di depannya. Ledakan, dengan satu pukulan telapak tangan, dia kehilangan 3 liter darah dan melesat ke langit. Tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Meskipun dia juga tokoh terkemuka di dunia, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Sebaliknya, mereka menatap 4 orang lainnya tanpa berkedip. Bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Bai Lingyue benar-benar gila. Dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan menggunakan jari-jari putihnya sebagai senjata untuk menebasnya. Ling Baiyi berhenti di jalurnya, angin bertiup, dan langit dipenuhi salju. Setelah beberapa dekade berjuang, Anda telah kalah total. Anda telah kehilangan begitu parah sehingga Anda kehilangan semua kulit Anda. Saya juga lelah. Dia berkata dengan lembut, karena kamu lelah, maka istirahatlah yang baik. Selamat tinggal, adik laki-lakiku yang malang. Jangan bertemu denganku lagi di kehidupanmu selanjutnya. Kepingan salju mengeras di depannya.
membentuk kristal es heksagonal, itu adalah pemandangan yang indah. Ruang dan waktu sepertinya telah berhenti, Ling Baiyi mengangkat tangannya dan menunjuk jari, itu sangat indah sehingga seperti bunga kecil di salju. Maksudku salju putih. Kepingan salju bergabung dengan aura kekerasan Bai Lingyi, seolah-olah telah membekukannya. Sinar jari putih melesat di udara dan menembus dadanya, tanda darah merah yang baru saja muncul langsung dibekukan oleh es biru muda dan tidak merembes keluar. Pupil kekerasan Bai Lingyue melebar dan menjadi tenang, ada sedikit kelegaan di matanya, dan senyum pahit muncul di bibirnya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Setelah membuat keinginan terakhirnya, dia menutup matanya dan jatuh ke belakang, seperti layang-layang, dia terbang semakin jauh. Masih belum yakin. Sungguh karakter yang keras kepala, aku akan menunggumu. Mata Ling Baiyi dipenuhi dengan cibiran, salju putih yang telah terbang di sekitarnya menghilang. Seolah-olah dia sedang berjalan di daerah terpencil saat dia perlahan berjalan melewati Ao Changkong dan Zuo Qingfan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Saat ketiga sosok berkumpul di langit, kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati semua orang. Mereka adalah tiga yang terkuat di antara 10 penguasa bela diri bergelar. Ini adalah adegan yang mungkin tidak akan terlihat lagi dalam hidup ini. Tidak ada yang bergerak, dan tidak ada suara, hanya Ling Baiyi yang bergerak, seperti Catkins Willow, seperti salju putih, dan seperti Bai Lingyue yang terbang, dia juga terbang semakin jauh, menghilang dari pandangan semua orang. Pembunuh gila itu akhirnya pergi, saya sangat takut. Zuo Qingfan menepuk dadanya dengan lega, dia melompat dari tombak dan menyingkirkan lautan luas seperti debu, dia tersenyum dan berkata, Saudara Changkong, pukulan barusan itu sangat kuat, itu hampir membunuh saya, apakah kamu tertarik untuk minum 1 atau 2 dan makan beberapa roti untuk menenangkan sarafmu? Saya tidak tertarik. Ao Changkong menjentikkan lengan bajunya, berbalik, dan pergi, seolah-olah dia terlalu malas untuk melihat hal lain. Tuan muda, tunggu kami. Duta yang gemuk dan kurus berteriak ketakutan, dia segera berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menjauh, dia mendarat di belakang Ao Changkong dan menggumamkan sesuatu sebelum dengan cepat menghilang. Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya, dari awal hingga akhir, Ao Changkong bahkan tidak memandangnya, yang merupakan penghinaan yang tidak terselubung, alasannya sederhana, pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya menatapnya dengan serius. Ini adalah kenyataan yang kejam, tidak peduli seberapa kuat kamu di masa lalu, pada saat ini, kamu hanya bisa membenamkan kepalamu dalam kultivasi dan mengejar langkah kaki mereka, melihat punggung mereka. Tapi, Yun Xiao tidak marah atau tidak senang, sebaliknya, dia merasa lega. Ini membuktikan bahwa masalah teknik tempering tubuh tiran telah berakhir, bahkan jika dia menggunakannya secara terbuka di masa depan dan dunia mengetahuinya, Ao Changkong tidak akan membuatnya kesulitan. Adapun status dan berat badannya di mata orang lain, ini semua adalah awan mengambang yang tidak penting. Selama mereka terus berjalan di jalan bela diri Dao, mereka akan bertemu lagi di puncak suatu hari nanti. Iya, orang yang membosankan, Zuo Qingfan menggerutu. Wan Yiqian duduk bersila di tanah dengan wajah muram, dia mendesis, Zuo Qingfan, Serikat Pedagang tidak pernah melakukan kesalahan padamu, beraninya kamu merusak rencanaku hari ini. Anda dan saya tidak dapat didamaikan. Dia telah meletakkan jebakan berlapis-lapis, dan itu semua tentang gerakan membunuh, dia hampir yakin bahwa dia akan menang, tetapi serangan kritis terakhir telah dihancurkan oleh Zuo Qingfan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan organ dalamnya terbakar karena marah? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Zuo Qingfan buru-buru melambaikan tangannya, Tuan Yiqian, Anda sudah tua, tolong jangan marah, mengapa kita tidak minum secangkir teh bersama untuk menjernihkan api kita dan menganggapnya sebagai permintaan maafku? Ketika Wan Yiqian mendengar ini, dia sangat marah hingga janggutnya bergetar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi, dan sedikit esensi sejati yang baru saja dia pulihkan menghilang lagi. Haha, minum teh itu enak, tuan muda ini suka minum teh, bagaimana orang-orang biasa ini bisa memahami jalan teh? Saudara Qingfan, mengapa kita tidak pergi dan minum bersama? Duanmu Yuyu bertepuk tangan dan tertawa.
Zuo Qingfan tertawa, itu bagus, lebih baik 2 orang minum daripada 1, saya bahkan dapat meminta Tuan Muda Yu untuk membaca keberuntungan saya secara gratis. Tidak perlu, kata Duanmu Yu, mulai sekarang, Anda tidak akan dapat membeli apapun di serikat pedagang dimanapun Anda berada. Hahaha, Zuo Qingfan tertawa terbahak-bahak, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan tubuhnya berubah menjadi asap hijau bersama dengan Duanmu Yu, dalam keadaan linglung, mereka menghilang ke langit tanpa jejak. Karakter utama semuanya pergi, hanya menyisakan Sky Full of Holes yang sepi. Tanah dipenuhi dengan lubang hangus yang tak terhitung jumlahnya, daerah dalam jarak ratusan mil telah berubah menjadi reruntuhan, setidaknya 1/4 dari seluruh kota Yan baru telah dihancurkan, dan ini adalah hasil dari penghalang pertahanan yang didirikan oleh para ahli dalam kegelapan. Huang Fubi memandang Wan Yiqian dan berkata, Saudara Yiqian, jaga dirimu, ada banyak hari ke depan, aku akan pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban Wan Yiqian, sosoknya melintas di langit dan menghilang tanpa jejak. Wan Yiqian tidak bisa menahan batuk hebat, dan langsung menua banyak. Setelah semua upaya, itu berakhir dengan akhir yang tragis, dan rencana besar untuk menguasai dunia juga telah menjadi gelembung. Yun Xiao melangkah maju dan berkata, Saudara Yiqian, Huang Fubi benar, jalan kita masih panjang, jangan tertekan. Wan Yiqian menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Semua orang melihat dalam diam, masing-masing dari mereka menghitung pikiran batin mereka, setelah pertempuran ini, serikat pedagang pasti akan menurun, dan mereka semua menghitung dampak dari kepentingan mereka sendiri. Tuan Seribu, Anda bisa memulihkan diri dengan nyaman, kata Ding San dengan prihatin, selama aku di sini, serikat pedagang akan bertahan, atau bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Pupil Wan Yiqian menyusut, dan matanya yang tertekan dan putus asa tiba-tiba menjadi tajam, dia berteriak, Ding San, apa artinya ini? Bukan apa-apa, Saudara Yiqian, kamu bereaksi berlebihan, kata Ding San dengan santai, saya hanya mengatakan bahwa sementara Saudara Yiqian memulihkan diri, saya akan menjadi kepala serikat pedagang, aku akan melakukan yang terbaik dan memenuhi kepercayaanmu. Pantatku, Wan Yiqian mengutuk dan gemetar karena marah, siapa yang membutuhkan Anda untuk menjadi kepala aliansi bisnis? Jika Anda bisa menjadi presiden perusahaan perdagangan Tianyuan, Anda tidak akan mengecewakan kami dan Anda tidak akan mengecewakan kami. Ding San menghela nafas, saya hanya ingin berbagi kekhawatiran Saudara Yiqian, karena kamu tidak mau, aku tidak ingin memaksamu, tetapi menurut saya, Saudara laki-laki Yiqian dan tetua Chen Zongqi sama-sama terluka parah, dan kekuatan tokoh harta karun yang segudang telah anjlok, tidak lagi cocok bagi mereka untuk tinggal di Dewan Permanen Aliansi Bisnis. Apa? Wan Yiqian sangat terkejut sehingga matanya hampir rontok, dan dia berteriak, kamu akan mengusir banyak simpanan harta karun dari Dewan Aliansi Bisnis. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang, wajah mereka kaku, dan otak mereka tidak bisa bekerja. Tokoh harta karun segudang telah memimpin serikat bisnis selama bertahun-tahun, dan gelar kamar dagang nomor 1 dunia mengakar kuat di hati orang-orang, pertempuran hari ini juga menunjukkan kekuatannya yang kuat. Sekarang Ding San telah membuka mulutnya untuk mengusulkan banyak simpanan harta karun ke Dewan Aliansi Bisnis, kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang bisa bereaksi. Yun Xiao juga tersedak, meskipun dia mengharapkan pembagian serikat pedagang terjadi cepat atau lambat, dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat dan begitu terbuka. Ding San berkata, tidak diusir, tetapi tokoh harta karun yang segudang tidak lagi memiliki kemampuan untuk tetap menjadi anggota Dewan Direksi, menurut aturan serikat pedagang, Saudara Yiqian dapat melamarnya lain kali. Lelucon apa, Anda pikir Anda tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena Anda mengatakannya? Kapan Anda memiliki hak untuk membuat keputusan di serikat pedagang? Meskipun tokoh harta karun segudang lemah saat ini, itu lebih dari cukup untuk membasmi perusahaan dagang Tianyuan. Wan Yiqian berteriak dengan marah. Serikat pedagang adalah tempat aturan, kata Ding San, tidak ada artinya bagi Saudara Yiqian untuk bersikap begitu tidak masuk akal, namun, perusahaan perdagangan Tianyuan tidak pernah takut pada orang barbar yang tidak masuk akal, dan begitu pula anggota aliansi lainnya, jika Saudara Yiqian ingin menjadi begitu biadab dan sewenang-wenang, maka tolong tetapkan aturannya, hari ini, semua pahlawan dunia ada di sini, dan mereka bisa menjadi saksi.
Kamu menggoda, batuk. Luka Wan Yiki memburuk, dan dia batuk hebat, memuntahkan seteguk besar darah. Saudara Yiqian muntah darah dengan sekuat tenaga sekarang. Ding San menghela nafas, mungkinkah Anda ingin bersikap menyedihkan dan memainkan kartu sedih? Petik 2. Puff. Wan Yiqian sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah yang melesat setinggi beberapa kaki. Ki sejati yang dia gunakan untuk memulihkan diri telah benar-benar menghilang, dan luka-lukanya telah jatuh ke ekstrim. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan tubuhnya terus gemetar. Ding San. Chen Zongqi sangat cemas, dia berkata dengan marah, jika kamu ingin menggambar jalan, maka datanglah. Saya akan menerimanya. Semua orang menonton dalam diam, apakah itu Wan Yiqian atau Chen Zongqi, mereka bukan tandingan Ding San saat ini. Rasa perubahan muncul di hati semua orang, apakah era benar-benar akan berubah hari ini? Ding San mengangguk dan berkata, itu bagus, sebagai sesepuh kepala menara harta karun, Anda memang memiliki kualifikasi untuk mewakili menara harta karun. Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan Anda memiliki 3 gerakan. Jika Anda menang, toko harta karun segudang akan terus tetap berada di papan. Jika kamu kalah, kamu akan ditempatkan di bawah nama perusahaan perdagangan Tianyuan saya. Apa? Chen Zongqi terkejut, dia juga tahu bahwa dia jelas bukan pasangan Ding San, jadi dia secara alami tidak bisa menyetujui kondisi seperti itu. Batuk, kondisi kakak Ding San agak terlalu keras. Qian Sheng juga tidak tahan, jadi dia melangkah keluar dan berkata, mengapa kamu tidak menunggu luka saudara Yiqian pulih sebelum kamu melakukan duel seni bela diri? Itu akan adil. Ding San mencibir, saudara Qian Sheng, apakah kamu mencoba berkolusi dengan banyak tokoh harta karun? Bagaimana jika cedera Qian sangat serius sehingga dia tidak dapat pulih selama sisa hidupnya, dan banyak sekali tokoh harta karun dapat tinggal di serikat pedagang selama sisa hidup mereka? Qian Sheng segera terdiam dan berkata, Bian ini. Wan Yiqian juga dianggap cukup kuat untuk tidak marah sampai mati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 3 tahun, beri orang tua ini 3 tahun untuk pulih dari luka-lukaku. Pada saat itu, aku akan melawanmu sampai mati. Kelopak mata Ding San sedikit bergerak-gerak, dan dia dengan dingin berkata, 3 tahun. Apakah menurut Anda waktu saya sama tidak berharga dengan waktu Anda? Maaf, saya benar-benar tidak punya kesabaran, apalagi air pasang naik turun, bunga-bunga mekar dan layu, pergantian kekuatan adalah hal yang sangat normal. Bisakah Anda menghentikan roda waktu sendiri? Terima takdirmu, meskipun tragis, ini adalah pilihan zaman. 9 cahaya aurora berkumpul di telapak tangannya dan bersinar seperti roda cahaya. Wajah Wan Yiqian penuh dengan keengganan, kemarahan, dan sedikit keputusasaan di matanya. Pilihan zaman. Apakah Anda mengatakan itu dari mulut Anda? Bahkan jika lelaki tua ini tidak bisa mengikuti denyut nadi zaman, aku bisa membunuhmu kapan saja. Tubuh Wan Yiqian melonjak dengan aura yang keras, dan dantiannya menyala. Dia membentuk segel tangan dan menamparnya di pelat cahaya kosmik. Sebuah cahaya muncul, dan waktu mengalir. Kamu pengecut. Ding San terkejut dan buru-buru melompat menjauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin menghancurkan sendiri pelat cahaya dantian dan kosmikmu. Apakah Anda ingin mati tanpa mayat utuh? Apakah kamu tidak memiliki martabat? Haha, membunuhmu akan menjadi kehormatan terbesar. Wan Yiqian sudah habis-habisan, matanya dipenuhi dengan tekad, dia harus membunuh Ding San. Pelat cahaya kosmik diaktifkan secara maksimal, dan roda matahari, bulan, dan bintang muncul lagi dan menyebar ke langit. Siapa yang bisa menembus ketenaran dan kekayaan? Aku akan menjelajahi kehampaan yang besar. Desahan lembut terdengar, diikuti oleh rune kuning yang jatuh dari langit dan menekan pelat cahaya kosmik. Itu samar-samar berubah menjadi bayangan istana dan mengguncangnya. Setelah itu, lingkaran cahaya muncul di udara. Itu sebenarnya adalah selongsong, dan dengan gelombang, itu menyimpan pelat cahaya kosmik. Seorang pria sederhana berjubah abu-abu muncul di udara, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia hanya melihat orang-orang di bawah dengan santai. Wan Yiqian kaget, hubungannya dengan pelat cahaya kosmik telah terputus. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakan harta karun ini, dia telah tenggelam di dalamnya selama puluhan tahun dan telah menyempurnakan lebih dari setengahnya. Bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan? Pasti ada sesuatu yang aneh tentang jimat kuning yang telah menekan hubungannya dengan pelat cahaya kosmik.
Setelah kehilangan pelat cahaya kosmik, Wan Yiqian buru-buru menekan energi kekerasan di dantiannya. Itu bersirkulasi liar di tubuhnya dan mencegahnya meledak. Chang Wuqiong, apa artinya ini? Matanya dipenuhi dengan amarah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa orang di belakang Ding San pasti dia. Tidak heran situasinya telah berkembang hingga saat ini, penguasa tempat suci telah campur tangan. Dia sebenarnya Tuan Chang Wuqiong. Kerumunan di kejauhan terkejut, dan beberapa seniman bela diri tampak bingung, jelas bahwa mereka tidak mengenal orang ini, dan hanya setelah sedikit pertanyaan mereka menjadi pucat. Bahkan Dewan Wilayah Suci ada di sini, ya Tuhan, perjalanan hari ini tidak, untuk dapat melihat begitu banyak tembakan besar, bahkan jika saya mati dalam kekacauan, itu akan sepadan. Banyak orang sangat bersemangat. 1000 Lord, jawab Chang Wuqiong, ini hanya pertarungan untuk ketenaran dan kekayaan, apakah ada kebutuhan untuk mempertaruhkan hidupmu? Apakah nyawa Darren sepadan dengan keluhan ini? Wajah Wan Yiqian penuh dengan cibiran, dan dia mengutuk dalam hatinya, Darren tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tetapi hanya muncul sekarang untuk menyelamatkan nyawa Ding San. Aku tidak tahu apa niatmu. Mungkinkah Ding San boneka yang kamu tanam di serikat pedagang? Setelah kegagalan menghancurkan diri sendiri dan tiannya, dia telah tenang, lebih baik hidup daripada mati, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Dia tidak ingin mati lagi, jadi dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan langsung mengungkap apa yang dia pikirkan. Seperti yang diharapkan, kerumunan segera masuk ke dalam segala macam diskusi. Ekspresi Chang Wuqiong sedikit berubah, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Niat baik Tuan Yiqian benar-benar tidak dihargai, aku mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu, tetapi karena kamu tidak menghargainya, lupakan saja, kamu bisa terus melakukan apa yang kamu inginkan, aku tidak peduli. Dia menjentikkan lengan bajunya dan hendak pergi. Wan Yiqian langsung tercengang dan hampir pingsan karena marah lagi, dia dengan paksa menekan kekuatan penghancuran diri dantian, menyebabkan tubuhnya yang sudah terluka parah terluka lagi. Selain itu, dia telah kehilangan pelat cahaya kosmik, dia bahkan tidak memiliki kartu truf yang bisa menjatuhkan Ding San bersamanya, dia benar-benar menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Itu benar, dia benar-benar bukan orang baik. Sekarang setelah Tuan Chang Wuqiong pergi, mari kita lihat bagaimana dia mati. Ding San juga menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, seolah mengatakan bahwa dia mengecewakan. Di tengah kerumunan, Ning Qiyun berbisik, "Ayah, sepertinya toko harta karun segudang dalam masalah, saya khawatir serikat pedagang akan berpindah tangan, haruskah kita bergerak?" Bergerak, kelopak mata Ning Kewei bergerak-gerak, dan dia tersenyum, "Mengapa kamu menyerang? Bukankah lebih baik membiarkan serikat pedagang berkembang sendiri? Istana awan ilahi berada di belakang sekolah bintang dan bulan, jadi tidak akan terpengaruh. Saya sudah tahu bahwa Ding San bukanlah orang biasa, dan sekarang orang di belakangnya juga telah muncul, itu mungkin bukan hal yang buruk, sebagian besar ketakutan berasal dari hal yang tidak diketahui, meskipun Ding San kuat sekarang, kita tidak perlu takut padanya lagi." Ning Qiyun mengangguk, itu benar, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu, Ding San tidak akan berani melakukan apapun pada sekolah bintang bulan. Ding San berjalan menuju 1000 selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat mantap, fluktuasi ruang sedikit beriak, fluktuasi di hati semua orang sepertinya menandakan lahirnya tatanan baru di serikat pedagang. Siapa yang bisa menembus ketenaran dan kekayaan? Aku akan menjelajahi kehampaan yang besar. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang lagi, dengan kilatan pakaian putihnya, Yun Xiao berdiri di depan Wan Yiqian, menghadap Ding San yang mendekat selangkah demi selangkah. Hati semua orang sedikit bergetar saat mereka memfokuskan pandangan mereka dan menatapnya dengan kaget. Sekarang, semua orang bisa melihat bahwa toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya berada di ambang kehancuran, bahkan Qian Sheng, Han Junting, dan yang lainnya tidak akan memaksakan diri untuk membelanya. Penampilannya juga mengejutkan Wan Yiqian. Mata Han Junting berkedip saat dia menatap Yun Xiao tanpa berkedip. Ekspresi Ding San semakin berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Li Yun Xiao, apa maksudmu dengan ini?" Petik 2. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao, hanya saja apa yang disebut tatanan baru dari serikat pedagang yang Anda sebutkan mungkin tidak sesuai dengan selera saya, itu sebabnya saya hanya bisa menghentikan tatanan baru ini datang. Omong kosong.
Ding San dengan marah menegur, tetapi ekspresinya langsung mereda, dan dia berkata dengan suara yang harmonis, Li Yunxiao, apakah Ling Er baik-baik saja? Petik 2. Ekspresi Yunxiao tetap tidak berubah, tetapi dia sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja itu bagus, tapi apa hubungannya ini denganmu? Dari awal hingga akhir, aku selalu menjadi ayah dari gadis kecil Ling Er itu. Ding San menghela nafas. Adikmu, Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, apakah ada orang yang tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Tapi itu normal, ketidaktahuanmu sudah diketahui dunia. Ding San mengerutkan kening dan berkata, kebaikan membesarkanmu selama 20 tahun terakhir, cinta antara ayah dan anak perempuan, bagaimana Anda bisa menghapusnya dengan angan-angan Anda sendiri? Di mana dia? Saya ingin melihatnya, lebih baik kita membicarakan beberapa hal secara langsung. Dengan senyum dingin, Yunxiao mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya, berubah menjadi tablet alam ilahi dan perlahan terbang. Prasasti itu bersinar dengan cahaya cemerlang, dan semua jenis rune berkedip, kabut tebal naik ke langit. Dia ada di senjata tingkat mendalam kelas Supreme saya sangat berterima kasih atas hubungan ayah anak Anda, dia sangat tertekan saat ini, saya harap Anda bisa masuk dan mengunjunginya. Yunxiao tersenyum dan menyipitkan matanya, tetapi kilatan dingin berkedip-kedip di kedalaman pupilnya. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi. Dia baru saja mengatakan bahwa ini adalah senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi. Perkenalan Yunxiao segera membangkitkan kerumunan di kejauhan, dan mereka semua terkejut. Saya sudah lama mendengar bahwa dia memiliki senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, saya tidak percaya itu benar, seperti yang diharapkan dari penguasa bela diri Vanquisher, dia benar-benar berani menunjukkannya di depan semua ahli di dunia. Saya tidak berpikir itu mungkin, bukankah kapal Nu satu-satunya artefak mendalam kelas tertinggi? Ada apa dengan tablet batu itu? Apakah dia benar-benar berpikir dia Gu Feiyang? Saya khawatir dia akan dipotong-potong bahkan sebelum dia bisa keluar dari kota Yan yang baru. Haha, aku benar-benar memperluas wawasanku hari ini, tidak hanya semua ahli di dunia yang muncul, bahkan senjata tingkat mendalam kelas transenden telah muncul, haha, ini sangat memuaskan. Segala macam diskusi muncul satu demi satu, kebanyakan dari mereka sangat bersemangat. Ding San melihat tablet alam ilahi, dan hatinya sedikit tergerak, lengannya tidak bisa menahan sedikit gemetar, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, tidak ada yang ingin melihat hal seperti itu terjadi, saya bisa memahami suasana hati Ling Er saat ini, namun, cinta tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa besar dari perubahan zaman, selain itu, penghasut dari 9 peristiwa Yin dan 9 yang semuanya 1000. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia memelototi Wan Yiqian, dia mengertakkan gigi dan berkata, orang munafik suci inilah yang memberiku resep pil palsu, yang menyebabkan kecelakaan selama proses pemurnian, menyebabkan kematian tragis lebih dari 10 pembudidaya yang kuat. Bahkan putra saya telah kehilangan nyawanya, semua hutang darah ini harus dibayar dengan darah hari ini. Dia dengan cerdik mengubah rasa malu karena tidak berani memasuki tablet alam ilahi menjadi kebencian pada Wan Yiqian. Pada saat yang sama, dia menyalahkan Wan Yiqian karena tanpa malu-malu mengekstraksi esensi sejati orang lain, itu sebenarnya sangat logis dan tanpa konflik. Bahkan Yunxiao terkejut, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan kecerdasan. Apakah orang yang menyebabkan kematian Wan Yiqian? Apa yang terjadi? Tindakan Ding San untuk mengekstraksi asal-usul sebenarnya dari 18 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri telah lama terkenal, semua orang di dunia tahu tentang itu, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan kemarahan mereka. Sekarang setelah mereka mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Jika itu benar-benar dilakukan Wan Yiqian, maka itu benar-benar seperti mencoba mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya, Anda telah menembak diri Anda sendiri di kaki. Menurutku tidak. Untuk menjebak lawan dan membuat lawan menjadi transendensi ilahi, Wan Yiqian sedikit bertele-tele dan bodoh, tetapi dia tidak sebodoh itu, kalau tidak, bagaimana serikat pedagang bertahan selama ini? Menurutku ini ide yang bagus, oleh karena itu, serikat pedagang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Setelah kota Songyue direduksi menjadi reruntuhan,
kota Yan baru akan mengikuti jejaknya, lebih baik mengambil alih kekuasaan sesegera mungkin dan menetapkan aturan baru. Wajah Wan Yiqian yang awalnya pucat langsung memerah karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimanapun, dia memang sengaja menyebarkan resep pil palsu itu untuk diperoleh Ding San, tetapi Ding San mengekstraksi esensi sejati dari 18 orang sama sekali tidak terkait dengannya. Dia hanya bisa gagap dalam kemarahan. Kamu, omong kosong, tidak tahu malu, berbohong. Ding San mendengus dingin. Apakah itu omong kosong atau tidak? Kita lihat saja. Sekarang aku akan membalas dendam untuk pembangkit tenaga listrik yang mati secara tidak adil dan untuk putraku. Dia terbang ke depan dan melewati Yun Xiao dengan kecepatan kilat, lalu menyatukan tangannya dalam gerakan mantra dan menunjuk ke dahi Wan Yiqian. Jika Wan Yiqian benar-benar berada di ujung talinya, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangannya. Selama dia bisa memotong simpul Gordian dan membunuh 1000 dari mereka, semuanya akan diatur. Tidak hanya reorganisasi serikat pedagang tidak lagi dihalangi, tetapi semua tindakan memalukannya dapat disalahkan padanya. Bagaimanapun, sejarah ditentukan oleh para pemenang. Dia cepat, tetapi Yun Xiao lebih cepat. Di bawah fokus tatapannya, ruang di mana Wan Yiqian langsung terdistorsi, berubah menjadi pantom yang dihancurkan oleh jari Ding San. Wan Yiqian langsung diteleportasi 1000 kaki jauhnya oleh kekuatan mata Yun Xiao. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Ekspresi Ding San tenggelam, seolah-olah dia tidak yakin apakah akan bergerak atau tidak. Di kejauhan, wajah Chang Wuqiong serius, dan matanya berkedip dengan cahaya yang rumit. Akan mudah jika orang lain menyerang, tetapi kuncinya adalah Yun Xiao. Dia tidak ingin mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya kecuali dia benar-benar yakin bahwa itu dia bisa membunuh Yun Xiao dalam satu serangan. Dan dengan kemampuan Ding San, dia pasti tidak bisa membunuh Yun Xiao. Hehe, Tuan Chang Wuqiong, apakah Anda merasa sulit untuk menghadapinya? Saat dia merasa berkonflik, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinganya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Ini kamu. Kamu juga di sini. Suara itu bersenandung sebagai pengakuan dan berkata, jika tuanku benar-benar ingin membunuh Gu Feiyang, sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Oh. Apakah Anda punya ide bagus? Chang Wuqiong bingung sejenak, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengirimkan suaranya ke suara itu. Suara itu mendengus dan berkata, sungguh mengejutkan bahwa Gu Feiyang masih hidup, dan rumor tentang dia membuatku semakin gelisah. Kamu takut pada naga sejati Dharmakaya dalam artefak sucinya, kan? Ya, jawab Chang Wuqiong, asal-usul artefak Sein ini sangat besar, bahkan saya tidak dapat mengetahui semua informasi tentang itu. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak ahli yang ada, tetapi satu-satunya keberadaan yang diketahui adalah naga sejati Dharmakaya. Jika itu masalahnya, terlebih lagi kita tidak bisa bergerak sekarang, kata suara itu. Pertama, tempat ini terlalu kacau, dan ada banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Selain itu, jika kita muncul dan bergandengan tangan, kita pasti akan dibicarakan. Bahkan jika kita membunuh Gu Feiyang, itu tidak akan mulia. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan menjadi bahan tertawaan. Itulah yang saya khawatirkan, jawab Chang Wuqiong. Jika itu masalahnya, suruh Ding San berhenti, kata suara itu. Ada terlalu banyak peluang untuk membunuh Gu Feiyang karena terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Chang Wuqiong mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, apakah Ding San berhenti atau tidak bukanlah urusanku, dia bukan bawahanku. Mengapa Yang Mulia berpura-pura? Apakah menurutmu aku idiot? Suara itu mencibir, tanpa dukungan Anda, apakah Ding San bisa sampai ke tempatnya sekarang? Baru saja, membiarkan Ling Baiyi pergi juga merupakan sesuatu yang telah Anda diskusikan anggota dewan, kan? Wajah Chang Wuqiong sedikit berubah, dan dia berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ling Baiyi adalah penguasa bela diri dari wilayah suci, tentu saja, wilayah suci tidak akan melakukan apa-apa padanya. Hahaha, suara itu tidak bisa menhan tawa. Milord benar-benar tinggal di wilayah suci terlalu lama, memperlakukan semua orang di dunia sebagai orang bodoh. Siapapun dengan mata yang cerdas dapat melihat bahwa selama Ling Baiyi ada, serikat pedagang akan selalu memiliki pedang yang mengancam jiwa tergantung di atas kepala mereka.
dan mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan tempat perlindungan. Jika Ling Baiyi mati, musuh serikat pedagang akan dihilangkan, dan akan sulit bagi zona suci untuk mengendalikan serikat pedagang. Itu hanya tebakan liar, kata Chang Wuqiong dingin, Anda tidak bisa menganggapnya serius. Pria itu mencibir, apakah itu benar atau tidak? Anda tahu itu di dalam hati Anda. Pada saat yang sama, ini masalah pribadi saya, Anda tidak perlu khawatir, hanya itu yang harus saya katakan, aku akan menghubungimu nanti tentang cara menghadapi Gu Feiyang. Setelah itu, tidak ada lagi suara. Chang Wuqiong melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu berasal dari perut seorang seniman bela diri. Seniman bela diri itu hanya seorang penguasa bela diri bintang 2, dan dia terlihat membosankan. Yun Xiao menteleportasi Wan Yiqian ke tempat yang jauh, di mana dia dilindungi oleh banyak ahli dari segudang harta karun, dan kemudian berkata, melawanmu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Tuan muda ini telah memikirkannya dengan hati-hati, bagaimanapun, kita akan bertemu cepat atau lambat, jadi mengapa tidak? Memilih satu hari dan bertemu sekarang. Hati Dingsan terbakar amarah, dia telah menyaksikan Yun Xiao tumbuh dewasa, dan pada saat ini, dia menyesal tidak membunuhnya ketika dia mengetahui identitasnya. Sekarang, dia telah memelihara seekor harimau, yang akan memberinya masalah. Dia tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar transmisi suara Chang Wuqiong, memintanya untuk berhenti, kerutnya semakin dalam. Meskipun dia telah tunduk pada Chang Wuqiong di permukaan, dia tidak akan pernah mau tunduk pada orang lain. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk menyatukan serikat pedagang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Dia bahkan lebih ragu-ragu. Pupil Chang Wuqiong menyempit seolah-olah dia bisa membaca pikiran Dingsan, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Dingsan merenung sejenak dan perlahan berkata, Li Yun Xiao, karena kamu akan membela Wan Yi, dan kamu dan aku memiliki hubungan yang dalam, dan kamu bahkan mungkin menjadi menantuku, aku tidak bisa mengabaikan perasaanmu. Bagaimana dengan ini? Selama kamu bisa mengambil 3 pukulan telapak tanganku, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku akan setuju untuk membiarkannya memimpin banyak simpanan harta karun keluar dari serikat pedagang, dan kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao terkejut sejenak sebelum dia mulai berpikir dengan hati-hati. Di depan dunia, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa tidak tahu malu dan licik Dingsan, dia tidak akan mengingkari kata-katanya. Wajah Chang Wuqiong bersinar dengan gembira, dan dia diam-diam memuji kecerdasan Dingsan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yun Xiao dalam 3 gerakan, dia setidaknya bisa menyelidiki kekuatannya dan bahkan melukainya dengan serius. Kemudian, akan jauh lebih mudah untuk membunuh Yun Xiao selanjutnya. Ya, kata Yun Xiao, jika aku bisa mengambil 3 gerakanmu, tidak hanya banyak simpanan harta karun yang akan meninggalkan serikat pedagang, tetapi paviliun Empyrean juga akan pergi. Di kejauhan, seluruh tubuh Su Lianyi bergetar saat dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Oh! Dingsan mengerutkan kening, kapan kamu menjadi penguasa Empyrean 1 paviliun? Ya, Su Lianyi buru-buru berteriak, semua yang dikatakan Tuan Yun Xiao mewakili paviliun Empyrean 1. Dingsan sangat tidak senang, tetapi karena banyak tokoh harta karun telah menyerah, bukan tidak dapat diterima untuk meninggalkan Empyrean 1 paviliun, dia berkata, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tapi kamu harus berhati-hati, jangan kehilangan nyawamu dalam 3 gerakan. Kekuatan yang besar dan perkasa menyebar, Dingsan mengangkat tangannya dan membentuk bola di depannya. Dari segala arah, warna aurora, merah, kuning, hijau, biru, ungu, semuanya menyatu ke dalamnya, menciptakan pemandangan yang indah. Yun Xiao waspada penuh saat dia mundur beberapa langkah. Dia membentuk segel tangan dan berubah menjadi tubuh emas transendensi berkepala 3 dan 6 bersenjata, lapisan cahaya keemasan bersinar di kulitnya, seperti terik matahari. Kemunculan Dharmakayanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan mereka semua melihat ke atas. Tidak hanya tubuh emas yang mempesona seperti teknik fisik Ao Changkong, tetapi patung berkepala 3 dan berlengan 6 juga tidak pernah terdengar. Yun Xiao menyatukan telapak tangannya di depannya dan berteriak. Mata surga kuno di antara alisnya terbuka, dan ki iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan mulai memenuhi seluruh tubuhnya. Di kulit emasnya,
ratusan dan ribuan pola iblis tercetak. Keempat lengannya yang lain memegang palu, kotak pedang, pedang Frost, dan pedang kekaisaran Chiaki. Dalam menghadapi transendensi ilahi, dia tidak berani ceroboh dan menyembunyikan kekuatannya, dia segera mengungkapkan keadaan terkuatnya. Baik teknik kultivasi dan artefak mistik di tangan Yun Xiao adalah harta karun yang langka dan tak tertandingi di dunia, namun, mereka bercampur dan tidak dimurnikan, dan dia tidak bisa mengunyah terlalu banyak, akibatnya, banyak dari mereka hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan. Ekspresi Dingsan menjadi serius, dan bola cahaya di tangannya dengan cepat berputar, itu terus memadatkan kekuatan ke segala arah sambil mengompresnya, cahaya warna-warni menjadi semakin redup, secara bertahap berubah menjadi cahaya putih bersih. Yun Xiao hanya melihat sesosok melintas di depannya, dan Dingsan menghilang dari tempatnya berada, hanya menyisakan sinar matahari putih yang menakutkan di depannya. 9 Sunders Kutub. Suara sedingin es Dingsan ditransmisikan, rasa dingin menembus ke dalam tulang, membentuk kontras dengan cahaya putih yang menyala-nyala itu. Yun Xiao terkejut, kekuatan gerakan ini jauh di luar perkiraannya. Bahkan ketika dia bertarung melawan Ling Baiyi, dia tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wajah Wan Yi kian suram dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sial, Yun Xiao mengertakkan gigi dan mengutuk. Di belakangnya, dia mengangkat palu surgawi di lengannya, dan dunia guntur terbuka, semua guntur dan kilat di langit berkumpul di dalamnya, dan dia tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya, membentuk segel langit dan bumi, cahaya keemasan tak terbatas melintas dan meledak. Ledakan, dunia guntur runtuh dalam sekejap, dan kemudian tanda langit dan bumi juga hancur. Yun Xiao dikejutkan oleh 9 Supremes ekstrim dan ditelan oleh kekuatan yang menakutkan. Ketika cahaya putih menyinari tubuhnya, itu terbelah menjadi aurora yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ribuan bilah menebas, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, beberapa cahaya putih bahkan langsung menembus pertahanannya dan menembak ke tubuhnya, memotong anggota tubuh dan tulangnya, itu sangat menyakitkan. Adikmu, mengapa kamu tidak bertindak seperti ini ketika kamu memukuli Ling Baiyi? Yun Xiao berteriak kesakitan saat kulit dan dagingnya robek dan darah menyembur keluar di mana-mana. Angkat pedangmu, dia berteriak sambil mengangkat lengan di belakang punggungnya. Kilatan perak muncul di kotak pedang cahaya surga, dan sepertinya bisa menembus kilauan putih, gelombang pedang Qi menyebar seperti payung dan memenuhi langit. Baru pada saat itulah rasa sakit di tubuh Yun Xiao sedikit mereda, tetapi sebagian besar ototnya masih terpotong, dan beberapa tulangnya bahkan terlihat samar-samar. Lumayan, ambil langkah keduaku. Suara sedingin es Dingsan terdengar lagi. Apa? Yun Xiao terkejut dan berkata dengan marah, apakah kamu masih malu? 3 gerakan berturut-turut. Dingsan mencibir, mengapa kamu peduli dengan 3 gerakan? Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka pergi ke neraka. Angin kencang berkumpul dan melilit cahaya putih, kekuatan cahaya putih meningkat beberapa kali lipat. Yun Xiao sangat terkejut, angin astral memberinya perasaan yang sangat akrab, itu adalah angin astral primordial dari langit berbintang luar, persis sama dengan buaya bodoh. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa angin astral dahulu kala di tangan Dingsan adalah setengah dari tubuh buaya. Ketika dia melawan Di Jun di kota Songyue, setengah dari buaya dilahap oleh dunianya yang tersebar, begitulah cara Yun Xiao berhasil mendapatkan separuh lainnya di kolam naga, tempat tulang-tulang itu dikubur. Langkah kedua, pergeseran aurora. Cahaya dan angin secara bertahap bergabung bersama, membentuk badai cahaya dan bayangan, itu mulus. Semua pori-pori di tubuh Yun Xiao berdiri tegak saat rasa bahaya yang besar menyebar di hatinya, dia tidak peduli dengan rasa sakit di kulitnya saat ini. Dia menunjuk ke udara dengan satu tangan, dan 36 pedang bintang dingin langit utara membentuk formasi, seolah-olah galaksi bintang ada di langit, dan ada ribuan bayangan pedang yang melayang ke atas dan ke bawah. Dia kemudian mengepalkan keenam lengannya, dan bola emas muncul di masing-masing lengan sebelum perlahan naik ke udara. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, dan baju besi langit iblis muncul dalam sekejap, dia memakainya di tubuhnya, dan kekuatan iblis yang besar beriak ke segala arah. Bola emas berkumpul di depannya, seolah-olah alam semesta emas yang luas sedang dipegang di depannya. Ledakan Star Jade,
Yun Xiao menunjuk ke alam semesta emas dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi. Aura kekerasan di pusaran air emas meledak, dan cahaya keemasan mengalir bersama dengan gerakan jarinya. Itu langsung menembus dunia pedang perak Qi yang dibentuk oleh ilustrasi jutaan pedang, cahaya keemasan menyembur keluar dan menembak ke badai aurora. Ledakan, badai bergetar hebat, dan langit terus runtuh, kekuatan menakutkan runtuh lapis demi lapis dan menyebar ke segala arah. Secara khusus, kekuatan aurora yang dilepaskan oleh para prajurit berubah menjadi 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, itu terus-menerus menembus langit, dan jeritan sejumlah besar seniman bela diri datang dari kejauhan, menyebabkan dampak tanpa pandang bulu. Ding San ini memang rubah tua yang licik. Ketika dia bertarung dengan Ling Baiyi sebelum tahap hidup dan mati, dia bisa menahan diri dan penampilannya biasa-biasa saja, tapi sekarang, dia pamer dan kekuatannya berlipat ganda. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit dan melesat ke arah Ning Qiyun, dia menangkapnya dengan satu tangan dan memadamkannya di depannya. Wajah mereka segera menjadi gelap saat mereka berbicara satu demi satu, sangat tidak puas. Hehe, Ning Kuei terkekeh, dia orang yang berbahaya, dia sangat berbahaya, untungnya, orang di belakangnya telah terungkap, bahayanya jauh lebih sedikit. Bisakah Li Yun Xiao menahan 3 gerakannya? Ning Qiyun bertanya dengan cemas, langkah kedua sudah sangat ganas, bagaimana jika dia menggunakan gerakan lain? Nada suaranya penuh kekhawatiran. Ning Kuei mengerutkan kening dan berkata, jika Ding San berbahaya, maka Li Yun Xiao bahkan lebih berbahaya darinya, saya tidak tahu apakah dia bisa menahan langkah ketiga, tetapi saya tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan setuju dengan gegabah. Ning Qiyun berkata, saya harap begitu, Zhen. Badai aurora yang menakutkan terus menekan, dan ribuan lampu perak di laut pedang semuanya hancur, kekuatan ledakan bintang giok juga hancur. Dengan pedang di tangan kanannya, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan mencubit bilahnya, niat pedang terus berputar-putar di sekitar pedang dingin, dan bilahnya terus bergetar di bawah tekanan yang luar biasa. Dunia pedang. Tangan kirinya membentuk segel dan menekan dengan ringan. Dentang, dia memukul tubuh pedang, dan lingkaran cahaya pedang menyebar ke segala arah, itu tanpa tujuan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan, lingkaran pedang yang tak terhitung jumlahnya dihentikan oleh lampu aurora dan meledak. Ledakan, pada akhirnya, badai aurora menimpa Yun Xiao, dan rune di sutra langit iblis runtuh dan hancur. Ah! Raungan keras datang dari badai, itu adalah keinginan yang pantang menyerah dan jiwa yang keras kepala. Aurora terus-menerus menghancurkan tubuhnya, dan angin astral dahulu kala meniup kulitnya, lukanya menguning, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Kelembaban di tubuhnya terus-menerus terkikis, dan otot-ototnya layu. Kamu ingin membunuhku, dalam mimpimu. Raungan marah terdengar, dan kemudian tubuh Yun Xiao mulai pecah, berubah menjadi gumpalan kilat dan guntur. Kemudian, badai dipotong oleh pedang Qi, dan naga petir ungu menerobos langit, raungannya mengguncang 9 surga. Semua seniman bela diri di kota gemetar, raungan naga sepertinya datang dari jauh, bergema di hati semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Di luar badai aurora, naga ungu itu membubung ke langit dan mengulurkan 5 cakarnya untuk meraih badai, petir tak berujung berkumpul di telapak tangannya dan mengguncangnya. Ledakan, bang, bang. Ledakan, badai itu dipenuhi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan secara bertahap berubah menjadi warna hijau muda. Elemen cahaya dan angin terus-menerus melemah oleh melahap naga petir. Alis Ding San berkerut, kelima jari tangan kanannya terkepal erat, dan pembuluh darah di tinjunya menonjol, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kegelisahan, seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Ledakan, badai berangsur-angsur melemah, dan naga ungu itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik petir yang melayang di udara sebelum berkumpul kembali 100 kaki jauhnya dan berubah menjadi tubuh Yun Xiao. Kulitnya putih dan tanpa cacat, tanpa luka sedikit pun, wajahnya sangat pucat hingga hampir transparan, dan pembuluh darah di lengan dan tubuhnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Puff! Awalnya tidak berdarah, tetapi setelah dia memuntahkan seteguk darah, itu mulai memerah. Kamu bisa memblokir 2 gerakanku, meskipun itu sesuai dengan harapan saya masih sangat terkejut, kata Ding San dengan suara yang dalam.
Masih banyak lagi kejutan, Yun Xiao mencibir, bukankah kamu bilang kamu menginginkan 3 gerakan berturut-turut? Mengapa kamu tidak bergerak di langkah terakhir? Ding San berkata, kamu pasti tidak bisa mengambil langkah terakhir, aku tidak ingin membunuhmu, lagi pula, tidak ada permusuhan nyata antara Anda dan saya, sebaliknya, ada asal-usul Ling, Er. Kamu menceritakan lelucon lagi, kata Yun Xiao, Anda menceritakan lelucon lagi. Ding San mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Anda tahu keadaan Anda saat ini dengan sangat baik, belum lagi bentuk ekstrim ketiga saya, bahkan jika saya menggunakan 9 Polaris ekstrim, Anda tidak akan bisa menahannya. Petik 2. Mengapa orang bodoh selalu suka menafsirkan orang lain dengan pikiran mereka sendiri? Kata Yun Xiao dingin, menurut Anda mengapa demikian? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat Anda pahami dengan kecerdasan Anda. Dia membuat segel tangan, dan bayangan hitam besar melonjak di belakangnya, membentuk berhala Dharma Iblis sejati di udara. Ketiga wajah ganas itu memiliki bentuk yang berbeda. Keenam lengan masing-masing membuat segel tangan, semuanya memiliki senyum jahat di wajah mereka saat mereka menatap tanah dengan dingin. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa-apaan ini? Semua prajurit di kota terkejut dan buru-buru mundur. Mau keterampilan. Ini adalah teknik iblis yang tak tertandingi. Seseorang mengenalinya dan berseru. Li Yi mendongak, wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Perasaan putus asa menyebar di hatinya, dan dia terus bergerak maju. Setiap kali dia membuat lompatan yang tidak bisa dijangkau orang biasa, dia selalu penuh percaya diri bahwa dia bisa menginjak-injak Yun Xiao di bawah kakinya dan menghancurkannya. Namun, tidak ada satu kali pun dia tidak kecewa, sampai putus asa. Tidak peduli seberapa cepat dia meningkat, tidak peduli seberapa abnormal dia, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa mengejar angka itu, tidak hanya itu, celahnya masih terus melebar, sedemikian rupa sehingga dia berkecil. Hati dan bahkan hancur total. Dia merasakan sakit yang menyayat hati, dia mencubit jari-jarinya ke dalam dagingnya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lebih nyaman, udara di dadanya seperti batu kilangan yang menekan, hampir mencekik. Ding San, langkah terakhir, ayo. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan membuat segel tangan, tidak ada perubahan pada tubuhnya, tetapi ki iblis terus melonjak keluar dari tubuhnya, dan berhala Dharma Iblis sejati tumbuh semakin kuat. Bintang dan awan melonjak di sekitar patung Dharma, prajurit iblis bisa terlihat samar-samar, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Ding San menatap roh raksasa iblis sejati berkepala 3, berlengan 6 untuk sementara waktu, dan berkata, tidak perlu langkah ketiga, kamu telah lulus. Apa? Ding San benar-benar menyerah. Semua orang terkejut, berpikir bahwa mereka salah dengar. Mata Chang Wuqiong juga menyipit, dan cahaya dingin melesat keluar dari mereka, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ning Qiyun juga terkejut, mengapa Kongtong Ding San ini menyerah pada langkah ketiga. Idola Dharma Iblis sejati Yun Xiao tampaknya sangat kuat, tetapi bahkan saya dapat merasakan bahwa itu kuat di luar tetapi lemah di dalam, tidak mungkin baginya untuk tidak melihat itu, kemungkinan Yun Xiao mengambil langkah ketiga terlalu rendah. Mungkin karena dia berpikir bahwa Yun Xiao tidak bisa menerimanya, kata Ning Kewei, itu sebabnya dia menyerah. Ada apa dengan Bian ini? Kata-kata ayah telah membuatku bingung, alis Ning Qiyun berkerut. Ning Kewei menghela nafas, Ding San memang pahlawan jahat, rencananya tak terduga, jika Chang Wuqiong ingin mengendalikannya, dia sedang bermain api, Ding San tidak ingin membunuh Yun Xiao karena dia tidak ingin menimbulkan masalah besar, bagaimanapun, Yu bahkan lebih kuat darinya, dan membunuh Yun Xiao hanya akan membuatnya menjadi banyak musuh yang kuat. Kedua, dia ingin menggunakan Yun Xiao untuk melawan Chang Wuqiong. Gunakan Yun Xiao untuk melawan Chang Wuqiong. Apa maksudmu? Tanya Ning Qiyun. Kesepakatan 3 langkah kemungkinan besar adalah ide Chang Wuqiong, kata Ning Kewei, dia ingin membunuh Li Yun Xiao dengan tangan Ding San, tapi, Ding San tidak bodoh, meskipun dia juga ingin Yun Xiao mati, dia tidak ingin dia mati di tangannya, begitu Yun Xiao meninggalkan kota Yan baru, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Chang Wuqiong, dan kemudian masalahnya akan diarahkan ke Chang Wuqiong. Ning Qiyun tercengang, sangat rumit. Apakah pikiran Ding San benar-benar sangat teliti? Mungkinkah kamu terlalu memikirkannya, ayah? Hehe, kamu terlalu banyak berpikir. Ning Kewei tersenyum dan berkata,
saya khawatir saya berpikir terlalu sedikit, ada poin lain, kekuatan Dingsan sepertinya tidak seperti yang dia tunjukkan, dia tidak melakukan langkah ketiga dan terus menyembunyikan kekuatannya, ketika dia mengusulkan perjanjian 3 langkah, kemungkinan besar dia sudah memikirkan hasil ini. Jika itu masalahnya, maka pria ini terlalu menakutkan, kata Ning Qiyun kesal. Ning Kewei mengerutkan kening dan berkata, itu menakutkan. Jika Dingsan memikirkan hal ini, lalu apa yang dipikirkan Li Yun Xiao? Jangan bilang dia bisa menahan langkah ketiga Dingsan. Ahem, Yun Xiao terbatuk 2 kali di ring pertempuran dan berkata, aku tidak salah dengar, kan? Kamu tidak akan bergerak untuk langkah ketiga. Dingsan mengangguk dan berkata, kekuatan roh raksasa iblis itu tidak terbatas, ini jelas tidak sesederhana yang saya kira, aku mungkin tidak bisa membunuhmu bahkan dengan langkah ketiga, saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri. Oh, apakah ini perasaanmu yang sebenarnya? Yun Xiao bertanya sambil bercanda. Tentu saja, ekspresi Dingsan tidak berubah. Dia berbalik dan pergi, tidak lagi menyerang Yun Xiao. Mulai sekarang, banyak sekali tokoh harta karun dan Empyrean satu paviliun dikeluarkan dari serikat pedagang, dia mengumumkan dengan keras setelah mengambil beberapa langkah. Kata-katanya yang santai akan memengaruhi situasi dunia secara keseluruhan selama beberapa dekade dan memengaruhi hati banyak orang. Terima kasih atas kerja keras Anda, kata Chang Wuqiong. Langkah kaki Dingsan berhenti di sampingnya, dan dia berkata, aku harus, namun, saya sudah melukai dia dengan parah, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih baginya untuk pulih. Terima kasih, Chang Wuqiong mengangguk dan berkata, serahkan sisanya padaku. Terima kasih atas masalah Anda, kata Dingsan. Percakapan antara keduanya singkat dan sederhana, dan mereka berdua menggunakan pengiriman suara rahasia, sehingga orang luar tidak bisa melihat apa-apa. Dingsan terus melangkah maju, mata semua orang tertuju padanya, dia adalah orang yang paling diuntungkan dari pertempuran kota Yan baru dan tuan dunia yang baru bangkit. Apakah kamu yakin kamu tidak bisa membunuhnya dengan langkah ketiga? Chang Wuqiong mentransmisikan suaranya lagi. Langkah kaki Dingsan berhenti, dan sudut mulutnya tersenyum dia berkata, siapa tahu. Saya mengerti, jawab Chang Wuqiong. Dalam keheningan langit, kedua sosok itu saling bersilangan. Yun Xiao menarik kembali idola Dharma Iblis sejati dan auranya, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Ketika semua orang melihat bahwa pertempuran yang mendebarkan telah berakhir begitu saja, mereka tidak bisa tidak sangat kecewa, mereka semua tanpa henti menggerutu. Setelah pertempuran ini, vitalitas kota Yan baru telah sangat rusak, dan perlu waktu untuk mengatur ulang, teman-temanku. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membantuku, aku sangat berterima kasih, namun, aku harus mengirimmu pergi sekarang. Ada 4 formasi teleportasi di kota Yan baru, 2 di antaranya telah dihancurkan, dan 2 sisanya berada di gurun tak berujung di luar kota. Dingsan memerintahkan kota untuk disegel selama 10 hari untuk melakukan reorganisasi, dan meminta Lai Tua untuk membawa semua orang yang bukan dari kota ke 2 titik teleportasi. Li Yun Xiao, aku telah mengusir banyak tokoh harta karun dan Empyrean satu paviliun dari serikat pedagang, jika mereka semua tidak bisa pergi dalam 10 hari, serikat pedagang akan menerima mereka atas nama mereka. Dengan fondasi tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan Empyrean satu paviliun, tidak mungkin untuk mengevakuasi semuanya dalam waktu 10 hari. Wajah Wan Yiqian dan Su Lianyi menjadi jelek. Yun Xiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, 10 hari sudah cukup bagi kita untuk mengambil hal-hal penting, adapun aset tetap seperti akta tanah, kami akan menjualnya ke sekolah bintang dan bulan dan sekte uang dengan harga diskon, kami tidak akan meninggalkan Anda satu batu purba pun. Itu bagus. Wajah Dingsan bergerak-gerak, menyadari bahwa dia telah dihina, dia dengan sedih berbalik dan pergi. Saudara Yiqian, situasi saat ini dapat dianggap sebagai keberuntungan besar di tengah kemalangan, kata Yun Xiao, mari kita kembali dan pikirkanlah, selama Gunung Hijau ada di sini, akan ada hari di mana kita bisa membalas budi. Wan Yiqian mengangguk dan berkata dengan segudang emosi, kali ini semua berkat kamu, Fei Yang. Kamu tidak harus terlalu sopan, kata Yun Xiao, itu tugasku. Pada saat ini, para seniman bela diri yang diundang oleh segudang menara harta karun juga pergi satu demi satu, semuanya dengan ekspresi yang agak canggung.
Wan Yiqian menghela nafas, terima kasih, semuanya, atas bantuan Anda hari ini, saya akan selalu mengingatnya. Saya harus. Setelah bertukar beberapa kata, mereka terbang ke udara. Mereka bepergian bersama dan tidak mengambil susunan teleportasi yang menjadi tanggung jawab Lai Tua, sebaliknya, mereka terbang langsung keluar kota dan pergi menggunakan kapal perang, meskipun akan memakan banyak waktu, dia merasa lebih nyaman. Jika dia memiliki Ding San di dalam dan Ling Baiyi di luar, keduanya adalah musuh yang tak tertanding, selain luka-lukanya yang parah, akan sangat tidak bijaksana untuk bergaul dengannya saat ini. Jika dia mengerti ini, tidak baik memaksa mereka untuk tinggal. Hehe, Tuan Seribu, mohon istirahat dengan baik, aku akan pergi dulu. Li Yi berjalan malas, matanya tertuju pada kuku jarinya yang mengutak-atik, dia meniup debu dan berkata, Tuan Ding San telah menjadi pemimpin baru Serikat Pedagang, saya masih harus mengucapkan selamat padanya atas nama Kota Bulan Merah, aku akan pergi sekarang. Dia menangkupkan tangannya dan mencibir, ketika Anda melewati Kota Bulan Merah suatu hari nanti, ingatlah untuk masuk dan minum teh, hahaha. Tubuh Wan Yiqian gemetar karena marah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, hidup tidak dapat diprediksi, dan mungkin itu masalahnya. Li Yi mengangkat matanya dan memelototi Yun Xiao, dia ingin mengeluarkan beberapa kata kasar, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus berat dan pergi dengan jentikan lengan bajunya. Yun Xiao menganggapnya lucu, karena dia cukup tertarik dengan kekuatan Li Yi. Ketika dia berada di luar Kota Bulan Merah, dia telah melahap sebagian dari buah dao kehendak bela diri Teng Buang dan sebagian dari kekuatan Sang, dia tampaknya telah mendapatkan banyak, tetapi sekarang dia tidak bisa melihatnya. Keberuntungan anak ini tidak kecil, dan dia memiliki garis keturunan ibu iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkannya menyerap kekuatan ras iblis dengan sangat menyeluruh. Saya sangat ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di era ini. Wan Yiqian mengikuti tatapan Yun Xiao dan berkata, Fei Yang mengenal orang ini. Ah, aku lupa bahwa kamu dan dia berdua berasal dari negara bagian Tianshui di wilayah selatan. Yun Xiao mengangguk, itu benar, saya adalah orang yang bereinkarnasi, tidak aneh sama sekali bahwa saya memiliki basis kultivasi saya saat ini, di sisi lain, anak ini, yang memiliki tubuh yang benar-benar biasa, mampu menjadi wakil tuan kota-kota Bulan Merah, dia benar-benar cukup beruntung. Wan Yiqian berkata dengan wajah muram, ada banyak iblis di masa-masa sulit. Badut semacam ini tidak akan bisa terus melompat-lompat lama. Mungkin. Yun Xiao tersenyum dan berkata, dunia ini dingin, saudara Yiqian, kamu tidak perlu terlalu emosional, ayo kembali dan istirahat dulu, kami akan memikirkannya lagi. Kurasa ini satu-satunya cara. Ribuan perasaan menggenang di hatinya, dia menoleh untuk melihat kerumunan yang ramai di kejauhan, yang semuanya memberi selamat kepada Ding San, tatapannya tertuju pada salah satu dari mereka, dan dia dengan keras berteriak, Chang Wuqiong, kembalikan aku pelat cahaya kosmikku. Semua orang segera diam dan melihat ke atas. Ekspresi Chang Wuqiong sedikit berubah, niat membunuh pelat cahaya kosmik terlalu kuat, dan 1000 tuan terlalu tidak sabar untuk menggunakan senjata tingkat yang begitu dalam, aku akan membawanya kembali ke wilayah suci dan menunggu Tuhanku tenang sebelum datang ke wilayah suci untuk mengambilnya. Petik 2. Dengan alasan ini, semua orang dapat mengatakan bahwa dia tidak ingin mengembalikannya, tetapi sebagai direktur dewan, dia tidak bisa secara terbuka merebutnya, atau dia akan menjadi subjek gosip. Kamu seorang bandit. Jika Yiqian sangat marah sehingga dia mengutuk dengan keras dan tidak mengembalikannya di depan semua pahlawan di dunia, tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya kembali ketika dia pergi ke wilayah suci untuk menemukannya di masa depan. Pelat cahaya kosmik adalah senjata tingkat yang dalam, separuh lainnya disebut pelat cahaya alam semesta, kombinasi keduanya terkenal bahkan di zaman kuno, tidak heran Chang Wuqiong begitu tergoda oleh harta yang begitu berharga sehingga dia bahkan tidak peduli dengan reputasinya. Wajah Chang Wuqiong menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, berjaga-jaga, diam. Anda masih memiliki wajah untuk mengambil kembali senjata tingkat mendalam yang dibuang, untuk berpikir bahwa Anda juga pahlawan suatu wilayah, apakah Anda masih memiliki wajah lama Anda? Wan Yiqian tiba-tiba tidak bisa berkata-kata, memang tidak ada alasan untuk meminta senjata tingkat mendalam yang telah dicuri. Semua orang mulai berbisik,
dan banyak cibiran terdengar. Ketika tembok runtuh, semua orang suka mendorongnya. Saudara Yiqian, aku tidak akan mengambil senjata tingkat mendalammu, kata Chang Wuqiong dengan nada yang lebih lembut. Ketika Anda telah pulih dan tenang, Anda dapat datang ke wilayah suci dan memintanya kepada saya. Dia berbalik setelah dia selesai berbicara dan mengabaikannya. Wan Yiqian hanya bisa merasakan mata mengejek yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, wajahnya terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan meraung, tunggu saja, aku akan mengambil kembali apa yang telah aku hilangkan hari ini 100 kali lebih banyak di masa depan. Memang benar situasinya lebih kuat daripada orang itu, kata Yun Xiao, saudara Yiqian, sebaiknya kamu berpikiran lebih terbuka. Wan Yiqian menghela nafas panjang, seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman, aku benar tentangmu, Fei Yang. Dia melihat reruntuhan di bawah dan menghela nafas, sekarang, wilayah toko harta karun yang segudang pada dasarnya hancur, saya masih memiliki beberapa halaman di utara kota, ayo pergi ke sana dulu. Su Lianyi buru-buru berkata, kita masih perlu waktu untuk sampai ke bagian utara kota, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pergi ke Empyrean 1 Pavilion untuk beristirahat. Wan Yiqian berhenti sejenak dan berkata, itu bagus, Empyrean 1 Pavilion dan toko harta karun yang segudang sudah berada di perahu yang sama. Mereka terlalu malas untuk menggunakan artefak suan terbang mereka, jadi mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan menghilang ke langit. Ding San saat ini sedang bertukar basa-basi dengan semua orang di kejauhan, dia samar-samar menggunakan penglihatan tepinya untuk melirik mereka, dan matanya dipenuhi dengan senyum dingin. Bersambung.